Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatina fillah, rahimakumullah, shaimin, shaimat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita, termasuk pada kesempatan saat hari ini yang Allah masih memberikan kekuatan pada diri kita untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, yang mudah-mudahan aktivitas-aktivitas kita semakin terus membangkitkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatina fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari Lazis Baitur Rahman memberikan sharing bersama-sama untuk menyampaikan suatu materi yang berkaitan dengan zakat. Ikhwatina fillah rahimakumullah, bahwa zakat yang kita kenal adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, yang dimana tegaknya Islam itu dari sendi-sendi, 5 sendi, yang diantara dari 5 sendi yang ketiga adalah zakat. Dan zakat yang kita ketahui bahwa merupakan ibadah, yang ibadah berupa maliyah dan ijtimaiyah, berupa berkaitan dengan harta benda kita sekaligus berkaitan dengan sosial. Tidak hanya berkaitan dengan kita secara personal pribadi, namun juga berkaitan dengan sosial. Maka sebelum kita masuk kepada zakat secara khusus dengan rinciannya, maka kami ingin menyampaikan alasan atau sebab atau setidaknya yang akan memotivasi kita untuk saling berbagi. Yang saling berbagi itu diantaranya ada zakat, mungkin juga termasuk yang sedekah secara umum, dan ada infak juga. Ikhwatina fillah rahimakumullah, mengapa sih kita harus berzakat? Atau dalam bahasa yang lain, mengapa kita harus berbagi? Setidaknya ada 3 alasan ketika kita harus berbagi, ketika kita harus berzakat. Yang pertama adalah bahwa apapun yang dihasilkan oleh manusia sehingga sebagai bentuk kekayaan yang dimilikinya, semuanya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sediakan semuanya yang berupa bahan-bahan bakunya. Manusia hanya bertugas untuk mengolahnya. Sehingga ketika manusia ini mendapatkan yang kemudian dia miliki sebagai kekayaannya, maka sepatutnya dia harus berbagi. Dan memang ada hak Allah di dalamnya. Dan disitulah, karena Allah yang menyediakan bahan bakunya, Allah minta hak di situ, dan haknya terlalu kecil sebenarnya, hanya 2,5% atau bahkan hanya 5-10% saja. Kemudian yang kedua, apapun yang dimiliki oleh seseorang sebagai bentuk kesuksesan di dalam, khususnya di dalam maliyah, di dalam harta benda, dia sukses dalam berbisnis, dia sukses dalam usaha dan macam-macam, pasti di dalamnya melibatkan orang lain, atau dia tidak akan bisa mendapatkan semuanya itu tanpa bantuan orang lain. Sebagai penjual, dia mungkin membutuhkan orang lain, setidaknya kuli panggul, atau bahkan orang yang bisnis butuh dengan karyawan dan segalanya. Maka seyogyanya untuk membersihkan itu semuanya, sehingga dikeluarkanlah sedikit untuk yang lain. Kemudian yang paling mendasar, alasan yang ketiga adalah ketika ada saudara kita yang pantas kita bantu, dan tidak hanya pantas, bahkan memang seharusnya kita bantu, maka seyogyanya bagi saudara, sesama saudara, kita akan datang untuk membantunya. Tidak menunggu saudara kita yang betul-betul butuh itu datang kepada kita, mengiba-iba dulu kepada kita, setelah mengiba-iba baru kemudian kita membantunya. Bukan semacam itu. Tapi
kita yang sebagai saudaranya akan peka, dan kemudian kita pun juga ikut membantunya semampu kita, sehingga membantu itu bisa berupa bantuan yang berupa wajib, yaitu zakat yang kita kenal, dan kemudian bisa berupa sedekah atau infak yang lain. Baik, ikhwatina fillah rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan zakat. Bahwa zakat itu secara lughah atau secara bahasa bisa bermakna an-nama, berkembang gitu ya. Bisa bermakna an-nama, berkembang. Atau bisa bermakna yaitu pembersihan. Karena tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan jiwa kita atau membersihkan harta benda kita. Sehingga zakat secara definitifnya, secara terminologis atau secara syarak di dalam fikih adalah ikhraju malin mahsusin ala wajhin mahsusin yusrafu li ta'ifatin mahsusatin. Zakat itu adalah harta yang dikeluarkan yang secara khusus hartanya, tidak semua harta, dan kemudian ala wajhin mahsusin, dengan secara yang khusus pula. Dan kekhususan ini dengan cara mungkin syarat-syarat tertentu, harus berupa haul, dan kemudian harus sampai pada titik minimal, yaitu harus sampai mencapai nisab. Dan dengan jenis-jenis harta tertentu, yusrafu li ta'ifatin mahsusatin, disalurkan, ditasarufkan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Karena tidak semuanya bisa mendapatkan atau berhak mendapatkan zakat itu. Ikhwatina fillah rahimakumullah, kita bahas zakat yang pertama. Zakat yang pertama kita bahas dulu zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat yang berkaitan dengan jiwa kita. Artinya bahwa seseorang akan diwajibkan untuk berzakat. Kapan ketika diwajibkan? Saat seseorang itu sudah menemui Ramadan dan sekaligus menemui hari raya atau satu Syawal. Jadi orang yang dia mendapati akhir Ramadan dan sekaligus mendapati awal Syawal atau hari raya itu, maka orang itu diwajibkan untuk zakat fitrah. Karena begini, ada contoh misalkan, ada anak yang lahir di detik-detik terakhir, mungkin 2 menit sebelumnya, sebelum adzan maghrib Ramadan terakhir, lahir anak itu. Kemudian dia sampai maghrib bertahan hidup misalkan gitu ya, mohon maaf. Bertahan hidup artinya dia tetap hidup sampai selesai maghrib. Artinya dia tetap sudah mendapati akhir Ramadan sekaligus awal Syawal. Maka di sini anak ini wajib dizakati. Beda kalau misalkan ada orang yang 1 bulan Ramadan full dia mendapati Ramadan, tapi akhir-akhir menjelang berbuka Allah wafatkan dia. Artinya ajal menjemputnya sebelum hari raya, artinya belum masuk maghrib atau belum masuk 1 Syawal, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Sebaliknya juga misalkan ada wanita hamil, sudah tua, hamil tua, mohon maaf, dan kemudian sudah masa APL, dan qadarullah lahir si anak itu yang dia kandungnya pas pada saat maghrib. Artinya dia hanya mendapati awal Syawal saja atau awal dari hari raya saja. Maka di sini anak itu pun tidak wajib zakat. Maka jamaah rahimakumullah, pada intinya zakat fitrah ini diwajibkan bagi siapapun. Siapapun itu, mau dia kecil, mau dia dewasa, besar, orang tua, anak-anak, yang dia merdeka ataupun dia budak ataupun semuanya, bahkan mereka yang tidak ini ya dalam berkebutuhan khusus,
maka semua itu diwajibkan. Diwajibkan untuk berzakat yang memang pada saat di hari raya itu dia ada persediaan makanan pokok yang mencukupi dalam satu hari, satu malam itu. Nah, kemudian berapa besarannya dari zakat fitrah itu? Dari zakat fitrah, memang di masyarakat kita ada beberapa pendapat sebenarnya. Ada pendapat itu hanya berupa ukurannya. Ada berapa ukuran? Ada ya, karena kalau secara fikihnya bahwa ukurannya satu sok gitu ya. Satu sok itu 4 mud. Dan 4 mud itu ya kira-kira 4 cawuan gitu ya. 4 mud 4 cawuan. Kira-kira kalau dikilogramkan itu 1 mudnya 6 sampai 7 on. Kalau ini 6 on ya kira-kira kali 4 berarti 2,4 kilogram beras. Sehingga dibulatkan menjadi 2,5. Atau ada yang memang pakai tidak 6 on tapi 7 on. Nah, 7 on saat 7 on ini berarti 2,8 dibulatkan menjadi 3 kilogram beras. Nah, maka di masyarakat kita ada yang 2,5 atau 2,5 kilogram, ada yang 3 kilogram. Karena bentuknya memang dalam mengkira-kirakan 4 mud itu tadi, mengkira-kirakan 1 mudnya berapa on. Nah, itu hanya perbedaan di situ. Ini yang kita pelajari gitu ya, yang kita pelajari di situ. Kemudian kalau berkaitan dengan zakat yang dikeluarkan berupa berupa uang ya. Karena ada 2 pendapat. Yang sebenarnya pendapat yang paling rajih, yang paling kuat itu ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrah, maka harus berupa makanan pokok. Makanan pokok kalau kita bisa berupa beras gitu ya, berupa beras. Nah, kalau kita makanan pokok, ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, sesuai pendapat Imam Maliki, sesuai pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Artinya beliau sepakat bahwa zakat fitrah itu merupakan ibadah mahdhah, ibadah yang murni, dan kemudian harus memang berupa makanan pokok. Yang 3 sok itu tadi ya, yang 1 sok, yang 1 sok itu ada 4 mud itu tadi. Namun oleh Imam Hanafi menyampaikan bahwa ibadah zakat itu ibadah yang berupa ijtimaiyah atau ibadah sosial, sehingga mengeluarkannya sesuai dengan kebutuhan sosial itu. Sehingga disinilah zakat fitrah itu boleh dikeluarkan berupa qimah atau berupa nilai dari makanan pokok atau berupa uang. Yang uang tujuannya untuk juga memenuhi kebutuhan mereka. Karena mungkin mereka sudah punya beberapa beras yang harus dimasak, tapi bisa jadikan butuh untuk lauk pauknya. Maka boleh zakat itu diberikan dengan bentuk uang yang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti lauk pauk bagi mereka. Oke, ini sahabat yang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan sih mulai zakat fitrah itu harus dikeluarkan? Waktunya gitu ya. Maka waktu dalam mengeluarkan zakat fitrah itu terbagi menjadi 5 waktu. 5 waktu itu yang pertama yaitu waktu jawas, waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat. Artinya sudah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Dari mulai tanggal 1 Ramadan. Jadi dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai nanti sesaat sebelum sholat Idul Fitri, ini waktu jawas. Artinya misalkan tanggal 1 Ramadan kita langsung mengeluarkan zakat fitrah, ini sah. Artinya tetap itu dihitung sebagai zakat fitrah. Namanya waktu jawas. Atau waktu sunnah. Waktu bukan waktu sunnah, tapi waktu wajib. Waktu wajibnya tidak lagi jawas, tapi memang sudah wajib.
Wajib kenapa kok wajib? Karena dia sudah menjalankan puasa, mendapati akhir Ramadan, dan mendapati awal dari hari raya atau mendapati hari raya atau 1 Syawal. Maka disitulah dia sudah waktunya wajib. Wajib mengeluarkan zakat. Sampai kapan? Sampai sesaat menjelang sholat Idul Fitri. Ini yang kedua. Kemudian ada waktu yang afdol. Waktu yang afdol itu bagaimana untuk mengeluarkan zakat? Waktu yang afdol bisa jadi waktu seseorang malam hari itu mengeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya, yang memang tujuannya supaya dimasak oleh mustahik, kalau dimasak oleh fakir miskin, supaya nanti pas di hari raya mereka tidak dalam keadaan susah, tidak dalam keadaan lapar. Tidak khawatir lah kira-kira gitu ya. Tidak khawatir. Kenapa? Karena pada malamnya sudah disediakan itu untuk dimasak. Nah, itu waktu yang afdol. Kalau diberikan di awal dari Ramadan, bisa jadi kan sudah habis gitu ya. Nah, tapi kalau diberikan di malamnya, atau mungkin kalau fikih itu menjelaskan, diberikan di saat fajar itu. Mungkin dulu fajar itu mereka ibu-ibunya masak. Tapi kalau sekarang bisa jadi malamnya yang masak. Sehingga bisa jadi diberikan pada saat malam hari. Kemudian waktu makruh. Waktu makruh itu kapan? Waktu yang orang-orang sudah keluar mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Sudah waktu-waktu agak siang gitu ya, agak menjelang, sehingga hanya sesaat sebelumnya itu sudah dilakukan sholat Idul Fitri, sholat Id. Jadi tinggal beberapa saat saja dilaksanakan Idul Fitri, dia baru mengeluarkannya. Ini waktu makruh. Waktu yang ya makruh itu sesuatu yang setidaknya yang tidak disenangi. Kenapa? Karena mepet sekali. Bisa jadi beras yang diberikan itu sebagai bentuk dari zakat fitrah tidak dimasak pada saat Idul Fitri. Bisa jadi mungkin besoknya atau mungkin sorenya, kira-kira gitu ya. Mungkin seperti itu. Ada waktu haram. Yang kelima, waktu haram. Waktu haram kapan? Waktu haram itu seseorang yang dia mengeluarkan zakat fitrahnya setelah dilaksanakan sholat Id atau sholat Idul Fitri. Nah, ini waktunya haram. Dan bahkan bisa, kalau tidak ada udzur apapun, bisa jadi zakat fitrahnya itu menjadi tidak sah. Haram dan tidak sah. Sehingga dia sama juga tidak menunaikan zakat fitrah. Kenapa? Karena sholat Idul Fitrinya sudah dilaksanakan. Dan itu batas waktu ketika seseorang harus mengeluarkan zakat fitrah. Itu sahabat kreatif, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan pula kita diberi kekuatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan serangkaian dari aktivitas-aktivitas kita dan dari ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita nanti dipertemukan lagi dalam sesi yang lain, yang mudah-mudahan kita nanti bisa menjelaskan, kita sampaikan terkait dengan zakat mal. Ya, kita zakat mal. Sekarang kita baru menyampaikan zakat fitrah. Pada intinya, pada kesimpulannya, bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok dan dikeluarkan bagi siapapun yang mendapati akhir Ramadan dan awal Syawal atau hari raya, yang dikeluarkan dalam bentuk pensucian jiwanya. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah untuk bisa tetap melaksanakan zakat fitrah itu. Alhamdulillah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.